Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo intelektual muda, kami dari Universitas Negeri Padang, kelas pengantar psikologi. Saya Puja Kesuma. Dan saya Mercy Monica Putri. Inilah hasil wawancara kami tentang mendengarkan aktif. Sebenarnya nih tentang kayak ada satu mahasiswa yang mengalami tekanan batin karena perkuliahannya. Menurut Puja, cara ngatasinnya itu gimana sebagai seorang mahasiswa? Kalau menurut Puja sih, kan tekanan batin itu kan bisa dari faktor internal sama eksternal kan. Tergantung sih, kalau emang dari internal, dari diri mereka sendiri ya mereka cobalah mengalihkan diri mereka ke hal-hal yang lebih berguna kan, kayak respon di luar sama teman-teman, mengisi kegiatan dengan UKM atau apapun itulah. Tapi kalau dari eksternal, balik lagi ke diri mereka harusnya keluar dari zona yang bikin mereka tuh tertekan gitu loh. Ya kalau menurut aku sih gitu, tergantung mindset orang itu sendiri kan. Kalau menurut Nelsi sendiri gimana? Menurut aku sih faktornya banyak ya, berasal dari teman perkuliahan kita juga bisa, dari lingkungan kita, bahkan bisa dari diri sendiri kita dan keluarga juga sih. Kalau kayak tadi nih, menurut dari teman gitu, emang gimana sih contohnya Tekanan dari teman tuh kan kayak kita itu harus mengikuti standar kehidupan mereka, kita harus kayak gini, harus kayak gini, sedangkan kita misalnya kita itu nggak bisa mengikuti standar mereka gitu, jadi otomatis orang itu kan nggak mau gitu berteman sama kita. Jadi bagaimanapun kita harus mengikuti standar pertemanan mereka, jadi kayak kita tuh ngerasa bersyukur pasti ngerasa tertekan gitu, ngerasa nggak nyaman. kayak circle ini ada style sendiri gitu. Itu tuh kayak masalah yang dihadapin baik kebanyakan remaja Ya, sih. di usia kita yang 18 tahun. Kalau dari diri kita sendiri juga bisa membunuh mental kita sih. Kayak orang tuh belum beranggapan kan kita ini kayak gini, tapi kita udah beranggapan pasti orang ini kayak menilai diri kita sendiri itu dari gitu. Judge-nya kayak Ya, dari tapi orang first impression-nya ya, gitu kan. tapi orang itu belum kan. Orang itu belum ngejudge kita. ngaca gitu, kayak belum apa sih namanya, kayak introspeksi diri. Ya, dia udah ngejudge orang lain sedangkan mereka aja ngelakuin gitu kan. Dari keluarga juga bisa, misalnya kayak kita tuh kan butuh kayak motivasi atau semangat itu bukan dari orang lain kan, dari orang-orang terdekat. Sedangkan orang-orang terdekat itu kayak ngebunuh mental kita kan, kayak kita mau ini nih mimpi aku nih kayak gitu kan, sedangkan mereka kayak apa sih mimpi itu, apa sih gunanya kayak gitu kan. Cuma kayak kalau dari sudut pandang aku sendiri kan, kalau yang dari keluarga itu ada dua bagian, kayak yang satu keluarganya itu kayak kehidupan mereka tuh udah ditata sama keluarganya, Ya. sampai mimpi mereka sendiri tuh nggak Udah bisa mereka pasti kan. wujudin. Nggak, mereka kayak nggak Ya. punya mimpi lagi, tinggal ngejalanin apa. Yang satu lagi mereka punya mimpi tapi dijatuhin sama Ya, keluarga. gitu. Emang agak susah sih kalau masalah tekanan gitu. Terus satu lagi nih, kan sekarang lagi marak-maraknya permasalahan pergaulan, kayak kita nih anak rantau kan, yang biasanya kalau di rumah tuh pasti dibatasin jam malam, jam keluarnya, main sama siapa sih ditanyain. Tapi menjadi kos ini kan kurang terpantau lah gitu kan. Pergaulan bebas, kadang bahkan kita yang nggak tahu apa-apa aja bisa kena tuduh kan gitu, pergaulan bebas ini. Menurut Nelsi gimana sih, kayak teman kita mereka, maksudnya kita bergabung, kita masuk ke circle yang mereka tuh punya pergaulannya tuh nggak ada batasan, tapi gimana cara kita ngontrol diri kita biar nggak terjerumus gitu? Kalau menurut aku sih, ibu aku pernah bilang kan, kita boleh berteman aja sama siapapun, tapi jangan pernah ngikutin apa yang mereka lakuin kan, negatifnya. Tapi ini balik lagi ke kita pernah dalam berteman, kita udah kayak ngontrol diri banget gitu kan, tapi banyak sedikitnya pasti kita kayak ngikutin kan apa yang mereka lakuin. Kalau emang menurutnya merugikan, kita kan udah dewasa gitu, jadi kita bisa menentuin mana orang yang harus kita jauhin, mana yang enggak. Kalau emang rasanya nggak beruntung gitu kan, nggak ada untungnya di dalam pertemanan itu, kita kan bisa kayak nggak harus dekat-dekat banget, hanya sekedar kenal gitu kan. Jadi kita
cari teman-teman yang punya nilai positifnya lah dari kita. Ya, kita emang kayak butuh kan main-main healing gitu, tapi kita tahu batas jamnya ada berapa gitu. Juga mau nambahin. Kalau menurut aku sih kayak contohnya aja terdekat kita kan maba nih kan, anak-anak baru masa bebas. Tambah lagi kita tuh kalau yang katanya anak teknik gitu kan Ya. pergaulannya kebanyakan cowok. Iya, iya. Nah, kita sebagai cewek itu kan kayak kalau di pandangan orang tua tuh kayak rendah banget sih gaulnya sama Iya. cowok. Kayak ya itu tuh tergantung diri kita sendiri. Kita tahu value diri kita tuh di mana gitu kan. Kita bisa menempatkan diri. Kalau ya sama cowok ya sekedarnya aja kita bikin tugas sama mereka, belajar sama mereka ya udah. Tapi kalau untuk kayak keluar-keluar malam, jam malam gitu, kalau emang nggak ngapa-ngapain sekedar nongkrong oke. Tapi kalau ada lebih batas dari jamnya. kita tahu diri kita, yang penting kita bisa jaga diri aja gitu. Kayak gitu sih. Yang penting ya terserah lah apa omongan orang, yang penting kita nggak ngelakuin. Sebagai mahasiswa kita juga kan di sini kayak ngekos kan nggak ada itunya, nggak yang ngantornya kali rumah, oke lah ada itunya. Nah, ini yang dapat kami tampilkan dalam wawancara kami. Di materi mendengar aktif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.